Sahabat GPA yang terkasih, puji Tuhan hari ini kita bisa berjumpa. Saya mau mendasari kesaksian saya hari ini dengan satu bagian firman Tuhan dari Lukas 16 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sahabat GPA yang terkasih, saya bersyukur boleh lahir di tengah-tengah keluarga yang tadinya belum percaya kepada Tuhan. Tapi ketika proses berjalan, satu demi satu kami boleh percaya kepada Tuhan. Mulai dari kami, saya 4 bersaudara laki-laki semua. Ya, saya anak kedua. Dan saya bersyukur setelah kami anak-anak terima Tuhan, kemudian orang tua kami terima Tuhan sebagai juru selamat. Nah, selesai saya tamat SMA, saya masuk di sekolah teologi, tepatnya di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Dan ketika selesai studi, Tuhan tempatkan saya di satu kota, di kota Parepare, kota nomor 2 di Sulawesi Selatan. Nah, pada waktu itu di kota itu belum ada supermarket, masih sepi lah. Saya ingat pada waktu saya pergi ke kota itu, sampai di kota itu timbul anak ibu kota. Ya, saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, sekarang harus pergi melayani di kota Parepare. Menurut saya kebanting sekali, sunyi sepi menurut saya. Ya, ketika sampai di sana, pastori tempat tinggal saya dekat dengan terminal bus. Tiap hari saya lihat terminal bus, saya bilang, Tuhan, aku nggak betah, pengen pulang, Tuhan. Ya, saya datang di sana sudah sore. Saya ingat hari itu bingung saya, rice cooker ada tapi tidak ada beras. Saya mesti cari beras di mana, ini belanjanya di mana, karena ini kota kecil dan kalau sudah sore mulai sepi. Ya. Dan saya ingat hari itu, dan saya ingat seterusnya. Koster saya datang ke pastori, dia bawa sepiring beras merah. Ya. Saya tidak pernah melupakan apa yang sudah dia perbuat buat saya. Luar biasa. Sepiring beras merah dia berikan. Ya. Nah, singkat cerita saudara, saya mulai melayani di gereja itu. Tidak ada hamba Tuhan lain, hanya saya seorang diri. Harus memikirkan, mengembangkan dan lain sebagainya. Karena ini sebuah gereja yang sudah jemaat dewasa, walaupun keuangannya tidak dewasa. Ya. Ketika saya masuk di sana, mereka berkata, Pak, tiket segala kami belum bisa ganti, Pak. Biaya hidup Bapak baru 50% saja. Semoga 50% bulan berikutnya. Nah, saya bersyukur bagaimana Tuhan pelihara. Ketika saya coba taat tetap kepada Tuhan, dengan 50% itu saya coba bertahan hidup di sana terus menerus. Tuhan ingatkan saya apa yang harus saya perbuat dengan gereja di sana. Saudara, saya mulai memperbaiki keuangan gereja. Caranya bagaimana? Saudara, saya tingkatkan disiplin dalam memberikan persembahan perpuluhan. Ya. Bulan Januari, 1 amplop perpuluhan diberikan. Bulan Februari, kalau amplopnya tidak balik, 2 amplop saya berikan. Bulan Maret tidak balik juga, 3 amplop. Kalau sampai Desember tidak balik juga, 12 amplop saya kasih. Ya. Saudara, singkat cerita, keuangan gereja naik. Begitu naik tinggi. Ya. Gereja ini pada waktu itu lantai belum pasang keramik, jadi masih semen tidak beraturan. Lalu kemudian bangku gereja, ya, karena semen tidak beraturan, kalau yang duduk di sebelah saya orang gemuk, maka kita bisa main ayunan, tergantung dia geraknya seperti apa. Nah, kemudian plafon tidak ada, jadi kalau saya lihat ke atas langsung saya lihat genteng di sana. Ya, pembangunan belum selesai. Tahun pertama saya berusaha memperbaiki keuangan gereja. Saya bergumul dengan pembangunan yang belum selesai. Puji Tuhan, dalam tahun pertama kami bisa garap, keramik bisa pasang, bisa juga pasang plafon. Puji Tuhan, akhirnya selesai. Gereja pada waktu itu jarang yang pakai AC di zaman itu. Ya. Kami bergumul dengan kipas angin. Saudara, saya ingat betul ketika itu. Saya mau beli kipas angin, saya bawa uang. Ternyata uang itu cukup untuk beli 1 kipas angin.
Ketika saya sampai di kota Makassar, saya tanya harga dan lain sebagainya, cukup untuk beli 1 kipas angin. Dengan langkah yang capek karena habis keliling, saya lihat, oh ada rumah teman saya di sini. Saya mampirlah ke rumah dia. Kemudian dia bertanya, istri dari teman saya ini bertanya, dari mana? Saya bilang, beli kipas angin. Mana kipas anginnya? Enggak, cuma cek harga. Ternyata uang saya cuma cukup bisa buat beli 1 kipas angin. Memang gereja butuh berapa? Butuh 4. Ya. Lalu dia bilang, sudah, pergi ambil aja, sisanya nanti saya yang bayar. Sudah, puji Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Demikian ketika kami perlu karpet untuk panggung mimbar gereja. Ya. Saya datang ke toko karpet juga, saya tanya, karpet yang terbaik saya minta. Baru tanya harga, karena saya memang tidak bawa uang. Saya tanya berapa harganya dan lain sebagainya, dia kasih tahu harga. Dia tanya, buat gereja mana? Oh, itu buat gereja di Parepare. Puji Tuhan, saudara. Bos di sana bilang, sudah, ukurannya berapa? Saya sebutkan ukuran. Oh, akhirnya dia bilang begini, sudah Pak, saya sumbang saja buat gereja Bapak. Saudara, Tuhan cukupkan demi Tuhan cukupkan satu persatu. Pembangunan gereja selesai. Kemudian kami membangun pastori. Anak umur 22 tahun bergumul cari dana untuk bangun pastori. Dari nol, dari gali fondasi. Saudara, saya ingat pada waktu itu Tuhan kasih karunia bikin kartu Natal. Zaman dulu mesti zaman kartu Natal. Ya, walaupun tidak umum di zaman sekarang, tapi zaman dulu kartu Natal. Nah, saya bikin kartu Natal homemade, ya, bikin sendiri. Kemudian saya jual kartu Natal itu. Lumayan. Ya, 1 karton besar saya bisa bikin berapa banyak kartu Natal. Ada jemaat yang membantu yang tulisannya bagus. Ya, tulisan dia bagus, tulisan saya cakar ayam. Jadi dia membantu saya membuat tulisan sedemikian bagus. Kartu Natal itu kami jual untuk menambah dana, kami cari dana. Kami cari dana ke sana, ini Tuhan cukupkan semua. Sampai akhirnya kami bisa menggali fondasi. Selesai gali fondasi, keuangan habis. Saya bilang sama tukang, istirahat 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Waktu saya bergumul di dalam doa. Saya tahu jelas Tuhan berbicara, kasih istirahat 2 minggu. Dan saya bilang ke tukang itu yang lain iman, kamu istirahat 2 minggu. Bendahara kami tanya, enak aja kamu ngomong 2 minggu. Lalu berikutnya kalau dia kerja mau bayar pakai apa? Saya bilang ada cara Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Dan memang betul saudara, dalam 2 minggu itu Tuhan kirim uang terus menerus. Akhirnya kami bisa menyelesaikan pembangunan pastori. Ketika masa tunggu 2 minggu itu, saya khotbah di gereja. Tahun depan kita mau beli mobil gereja. Majelis bilang, kita punya hamba Tuhan sudah gila. Bangun saja bisa gali lubang begini, gali fondasi, nggak bisa selesai. Sekarang mau beli mobil gereja. Saudara, kalau itu visi dari Tuhan, Tuhan pasti akan sediakan dan Tuhan cukupkan. Karena kita punya Tuhan yang sangat peduli dan sangat luar biasa. Singkat cerita, pembangunan pastori selesai. Kemudian kami mulai garap pengadaan mobil gereja. Majelis tidak setuju untuk kita kumpul uang. Lalu saya mulai pikir caranya bagaimana ini. Saya berbicara dengan anak-anak remaja saya. Puji Tuhan, anak-anak remaja kami sebagian ini jadi hamba Tuhan saat ini, yang melayani di berbagai kota di Indonesia. Nah, anak-anak ini dulu saya bilang sama mereka, mau tidak gereja kita punya mobil gereja? Mereka bilang mau. Ayo kalau mau kita kumpul uang yuk. Uang saku kita kumpul. Saudara, puji Tuhan, mereka semangat untuk mengumpulkan. Begitu semangatnya saya melayani, baik di gereja yang saya gembalakan, baik di kota Madia, baik di tingkat sinode, akhirnya saya sakit hepatitis. Saya harus beristirahat. Sampai akhirnya, karena saya harus rest beberapa waktu, saya mengajukan untuk mengakhiri pelayanan di sana. Sebelum mengakhiri, saya menyerahkan semua uang yang sudah terkumpul kepada majelis, lengkap dengan catatan keuangannya. Kami berikan itu. Majelis lihat uangnya sudah ada, mereka teruskan. Akhirnya jadilah mobil gereja setelah saya sudah tidak di sana.
Memang pada waktu itu saya tidak punya karunia menikmati barangkali, hanya karunia untuk berjuang dan berjuang. Tuhan cukupkan. Singkat cerita, saya boleh belajar di sini bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Engkau masih muda, tapi jangan takut. Ketika engkau berserah diri melayani Tuhan, Tuhan yang memimpin hidupmu, Tuhan yang menyertai. Semua pelayanan boleh berjalan dengan baik. Banyak orang boleh dilayani, dimenangkan bagi Tuhan. Tetap percaya. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan tadi, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Hal yang kecil kita kerjakan, Tuhan pun melihat. Apalagi hal besar yang kita mau lakukan buat Tuhan. Setia dalam perkara yang kecil dulu. Dan Tuhan akan menyediakan semua yang kita butuhkan. Tuhan luar biasa, menyertai. Jangan berpikir aku masih muda, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan di situ saya boleh melihat Tuhan itu luar biasa. Aku yang bukan apa-apa, aku yang bukan siapa-siapa ini. Ketika datang kepada Tuhan, Tuhan memakai dengan luar biasa. Menjadi gembala sidang dalam usia muda, bagaimana semua boleh Tuhan cukupkan, bagaimana Tuhan sediakan semua. Saya boleh mengatakan dengan satu kalimat, Allah luar biasa dan dahsyat. Ketika kita berserah kepada Tuhan, Allah kita luar biasa. Ketika kita tersungkur di bawah kaki Tuhan, kita boleh melihat perbuatan Allah yang ajaib terjadi atas hidup kita. Percaya kepada Tuhan dimanapun kau ditempatkan, dimanapun kau melayani Tuhan, sebagaimana apa yang saya alami, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan selalu hadir dan menolong kita. Biarlah bagian firman Tuhan ini dan apa yang boleh saya saksikan ketika saya melayani dalam usia yang sangat muda, boleh menjadi kekuatan bagi kita, khususnya bagi generasi muda. Jangan engkau, karena engkau muda, engkau dianggap remeh. Tidak, engkau orang luar biasa yang Tuhan panggil sejak muda. Percayalah, Tuhan panggil engkau menjadi berkat Tuhan yang luar biasa. Jadilah terang dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati.